Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Selamat datang di channel Kampung Janda, tempat di mana kisah-kisah nyata para pejuang TKI disajikan penuh inspirasi dan haru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini, kita akan mendengar kisah luar biasa dari seorang pemuda Indonesia yang kerja di kebun sayur di Jepang. Tapi takdir membawanya menjadi suami dari wanita Jepang kaya raya. Gimana ceritanya? Yuk, simak sampai habis. Berangkat ke Jepang hanya untuk mencangkul di kebun sayur. Tapi siapa sangka, pria sederhana asal Indonesia ini justru menikahi wanita Jepang yang cantik, kaya raya, dan pemilik lahan tempat ia bekerja. Ini bukan drama Korea, tapi kisah nyata yang bikin kamu percaya. Jodoh bisa datang dari ladang sayur. Namanya Wahyu Hidayat. Usianya baru 24 tahun saat ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Pati, Jawa Tengah. Terlahir dari keluarga petani sederhana, hidup Wahyu tak pernah jauh dari bau tanah, lumpur sawah, dan panas matahari yang membakar kulit. Sejak kecil, Wahyu sudah terbiasa membantu ayahnya di sawah. Ia tahu betul bagaimana rasanya menanam padi di tengah hujan, atau membajak sawah dengan kerbau ketika orang lain sedang tidur. Namun sekeras apapun ia bekerja, penghasilan keluarganya tetap pas-pasan. Bahkan, untuk menyelesaikan SMA saja, Wahyu harus menunda 1 tahun karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Lulus SMA, Wahyu tak bisa melanjutkan kuliah. Ia mencoba berbagai pekerjaan, jadi kuli bangunan, buruh pabrik, bahkan pernah jadi tukang parkir. Namun semuanya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Mimpinya untuk mengubah nasib keluarga terasa makin jauh. Hingga suatu malam, ia mendengar kabar dari seorang teman lamanya bahwa ada program pemagangan ke Jepang. Program itu membuka peluang bagi anak-anak desa untuk bekerja di perkebunan, pabrik, atau peternakan di Jepang dengan kontrak 3 tahun. Gajinya cukup besar, bahkan bisa 5-10 kali lipat dari gaji buruh di Indonesia. Wahyu yang tak pernah keluar dari Jawa Tengah merasa ragu. Jepang terasa seperti planet lain. Tapi ketika ia melihat wajah ibunya yang semakin tua, dan adik perempuannya yang masih SMP belum tentu bisa lanjut sekolah, ia akhirnya mantap. Namun untuk berangkat ke Jepang, Wahyu harus mengikuti pelatihan bahasa dan teknis selama 6 bulan, ditambah biaya administrasi yang cukup besar. Ia tak punya uang. Akhirnya, Wahyu menjual motor satu-satunya dan meminjam sisanya dari tetangga serta saudara. Aku janji, aku akan bayar semuanya, asal aku bisa berangkat, ucap Wahyu sambil menandatangani surat pinjaman. Hari keberangkatan pun tiba. Wahyu membawa 1 koper berisi baju, sedikit makanan kering, dan segunung harapan. Ia mencium tangan orang tuanya sambil menahan air mata. Doakan aku, Bu, Pak. Aku akan pulang jadi orang sukses. Pesawat yang ia tumpangi lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tokyo. Di dalam pesawat, Wahyu tak bisa tidur. Ia memandangi langit malam dari balik jendela, sembari berbisik dalam hati. Bismillah, semoga ladang asing itu benar-benar bisa menumbuhkan masa depan. Pagi itu, udara Nagano terasa menusuk tulang. Bagi Wahyu, ini dingin paling ekstrim yang pernah ia rasakan. Di desanya di Pati, paling dingin pun hanya membuat ia mengenakan jaket tipis. Tapi di Jepang, jaket tebal dan sarung tangan pun masih belum cukup untuk mengusir gigil. Wahyu baru saja tiba di ladang tempat ia akan bekerja selama 3 tahun ke depan. Perkebunan itu luas, tertata rapi, dan dikelilingi gunung yang berselimut salju. Disinilah ia akan bekerja, menanam, memanen, dan merawat berbagai jenis sayuran seperti kubis, selada, dan lobak. Pemilik ladangnya adalah seorang wanita Jepang bernama Aiko Yamashita. Ia masih muda, sekitar awal 30-an, kulitnya putih bersih, rambutnya sebahu, dan cara bicaranya tenang namun tegas. Wahyu terkejut ketika tahu bahwa wanita secantik itu adalah pemilik tunggal dari lahan luas ini. Konnichiwa. Watashi wa Aiko desu. Ucapnya sambil tersenyum. Wahyu membalas kikuk. Konnichiwa. Watashi wa Wahyu desu. Ia baru belajar bahasa Jepang dasar,
dan lidahnya masih kaku. Aiko menunjukkan tempat tinggal Wahyu, sebuah rumah kayu kecil di pinggir ladang. Isinya sederhana, tapi bersih dan hangat. Ada pemanas, futon, kasur lantai khas Jepang, dapur kecil, dan kamar mandi bersih. Bagi Wahyu, ini jauh lebih baik daripada kontrakan sempit yang dulu ia tinggali di Jakarta. Hari pertama kerja dimulai pukul 6 pagi. Wahyu diajak ke ladang bersama 2 pekerja asing lain dari Vietnam dan Filipina. Ia diberi pelatihan singkat, lalu langsung diminta mencabut rumput liar dan membersihkan selokan air. Tangannya beku, hidungnya berair. Tapi Wahyu bekerja keras, lebih cepat dan lebih teliti dibandingkan yang lain. Aiko memperhatikan dari kejauhan, sesekali mendekat untuk memberikan arahan. Meski mereka terbatas dalam bahasa, Wahyu selalu mengangguk dan tersenyum. Menjelang siang, Aiko datang membawa kotak makan siang untuk para pekerja. Isinya onigiri, nasi kepal, ayam goreng karaage, dan sayur rebus. Wahyu yang lapar langsung menyantapnya dengan lahap. "Umai?" tanya Aiko. Artinya, enak? Wahyu mengangguk sambil tersenyum lebar. "Sugoku umai." Sangat enak. Hari itu ditutup dengan tubuh pegal dan tangan lecet. Tapi Wahyu merasa puas. Ia berhasil melewati hari pertamanya di ladang negeri orang. Malam harinya, ia menatap langit dari jendela kamarnya. Salju mulai turun perlahan, seperti serpihan harapan yang menari. Dalam hati ia berkata, "Terima kasih, Tuhan. Aku belum tahu bagaimana hidupku di sini. Tapi aku siap belajar, siap bekerja dan siapa tahu, takdirku juga mulai tumbuh di ladang ini." Bulan demi bulan berlalu di ladang Nagano. Wahyu mulai terbiasa dengan ritme kerja yang keras, cuaca yang ekstrim, dan makanan Jepang yang awalnya terasa asing. Ia belajar lebih cepat daripada yang lain, tak hanya soal teknik bertani, tapi juga soal bahasa dan budaya setempat. Setiap malam, ia menyisihkan waktu 1 jam untuk belajar bahasa Jepang lewat aplikasi dan buku yang dipinjam dari pusat pelatihan. Kadang, ia mencatat kosakata di kertas kecil dan menempelkannya di dinding rumah kayunya. Aiko Yamashita, sang pemilik ladang, memperhatikan semua itu dalam diam. Ia sering memperhatikan dari kejauhan bagaimana Wahyu bekerja dengan tekun, jarang mengeluh, dan selalu tersenyum, bahkan saat tangan berdarah karena tertusuk duri tanaman. Suatu hari, ketika musim semi mulai menghangatkan ladang, Aiko memanggil Wahyu ke ruang kerjanya. "Wahyu-san, bisa bantu saya catat hasil panen minggu ini?" Wahyu sempat gugup. Ini pertama kalinya ia diminta menyentuh urusan administrasi, padahal biasanya hanya mencangkul dan memanen. Dengan bahasa Jepang terbata-bata, Wahyu menjawab, "Hai, Aiko-san, boleh saya coba?" Aiko tersenyum. "Pelan-pelan saja, saya bantu." Sejak hari itu, Aiko mulai sering mengajak Wahyu berdiskusi. Ia menjelaskan cara memilih benih terbaik, mengatur waktu tanam, hingga teknik penyimpanan hasil panen agar tahan lama sebelum dijual. Wahyu mulai dipercaya untuk mengawasi beberapa lahan kecil dan memimpin 2 pekerja baru. Tidak hanya itu, Aiko bahkan mulai membiasakan Wahyu masuk rumah utama jika ada diskusi panjang. Di dalam rumah kayu bergaya tradisional Jepang itu, Wahyu merasa seperti masuk dunia lain, hangat, harum teh hijau, dan penuh ketenangan. Aiko juga mulai membuka diri. Ia bercerita bahwa ia adalah anak tunggal, dan ladang itu adalah warisan orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Ia memilih tidak menikah dan fokus mengurus ladang. "Kadang saya merasa kesepian," kata Aiko suatu malam, sambil menyeruput teh bersama Wahyu. "Tapi melihat ada orang seperti kamu bekerja dengan tulus, membuat saya merasa tidak sendiri." Wahyu hanya bisa tersenyum. Dalam hatinya ia merasa haru, tapi juga bingung. Ia hanyalah TKI biasa. Mengapa majikannya begitu baik? Hari-hari pun berlalu. Wahyu kini tak lagi sekadar dianggap pekerja. Ia menjadi orang kepercayaan Aiko. Bahkan jika Aiko harus pergi ke kota untuk urusan dagang, ia selalu meninggalkan ladang di bawah pengawasan Wahyu. Para pekerja lain mulai memanggil Wahyu dengan sebutan Kacho, artinya pemimpin.
Meski begitu, Wahyu tetap rendah hati. Ia masih mencuci tangannya setelah mencangkul, masih makan bersama para pekerja, dan tak pernah menolak jika harus angkat pupuk. Dalam hatinya, Wahyu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tak hanya bekerja demi uang, tapi ia mulai mencintai tempat ini, dan diam-diam, mulai mencintai pemilik ladangnya juga. Tapi ia tahu, perasaannya harus disimpan rapat-rapat. Karena siapa dirinya dibandingkan Aiko Yamashita? Aku hanya petani dari Pati, sementara dia, wanita Jepang pemilik ladang luas dan masa depan cerah. Namun takdir rupanya sedang menyusun kejutan berikutnya. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Wahyu dan Aiko Yamashita tumbuh seperti benih yang perlahan menembus tanah subur. Awalnya hanya interaksi antara majikan dan pekerja. Lalu jadi rekan kerja. Kini, ada sesuatu yang terasa lebih dalam dari sekadar bos dan bawahan. Setiap sore, setelah pekerjaan ladang selesai, Aiko mulai menawarkan Wahyu untuk belajar bahasa Jepang bersamanya di rumah utama. Bahasa Jepang kamu sudah bagus. Tapi kalau mau bisa bicara lebih lancar, harus sering latihan, kata Aiko suatu sore sambil meletakkan 2 cangkir teh hijau di atas meja. Wahyu mengangguk. Saya mau belajar. Supaya bisa ngobrol sama Aiko-san tanpa bingung. Aiko tersenyum tipis. Pipinya sedikit merona. Kalau begitu, kita belajar setiap malam ya. Tapi jangan panggil saya Aiko-san, terus. Terlalu formal. Lalu panggil apa? Cukup Aiko. Wahyu tertawa kecil, sedikit canggung. Baik, Aiko. Dari belajar bahasa, mereka mulai belajar memahami isi hati. Setiap kata yang dipelajari, setiap kalimat yang diucapkan, menjadi jembatan yang meruntuhkan batas budaya dan kebangsaan. Kadang mereka tertawa karena Wahyu salah menyebut kata. Kadang Aiko tertawa karena Wahyu terlalu serius. Suatu malam, ketika pelajaran sudah usai, listrik di rumah utama tiba-tiba padam karena badai angin. Wahyu dan Aiko duduk dalam gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil. Di kampung saya, mati lampu sering terjadi. Tapi kalau bersama keluarga, tetap hangat. Ujar Wahyu sambil memeluk lutut. Aiko diam sejenak, lalu berkata, Wahyu, kamu tahu sejak kamu datang ke ladang ini, rasanya seperti ada keluarga baru. Aku tidak merasa sendiri lagi. Ucapan itu membuat dada Wahyu sesak. Ia menunduk. Tidak tahu harus menjawab apa. Hening beberapa saat. Lalu Aiko melanjutkan. Kalau kamu tidak kembali ke Indonesia setelah kontrak selesai, apakah kamu akan tetap tinggal di sini? Wahyu menatap Aiko dalam remang cahaya. Saya belum tahu. Tapi kalau ada alasan kuat untuk tinggal, mungkin saya akan pikirkan. Mata mereka saling bertemu. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tapi ada bahasa yang tidak diajarkan di kelas, bahasa hati, yang mulai bicara malam itu. Sejak malam itu, Aiko sering memasak makanan khas Jepang untuk Wahyu, tapi kadang juga mencoba memasak nasi goreng atau tempe goreng dengan resep dari Google. Wahyu pun mulai mengajari Aiko sedikit bahasa Jawa. Mereka tertawa saat Aiko mencoba mengatakan, Sugeng enjing, dengan logat Jepang yang kental. Semua terasa sederhana, alami, dan tulus. Tapi cinta di ladang ini belum selesai diuji. Masih ada masa lalu yang harus ditinggalkan, keluarga yang menanti di Indonesia, dan status yang tak mudah dijembatani. Namun bagi Wahyu, satu hal sudah pasti, belajar bahasa memang sulit. Tapi belajar memahami hati seseorang, itu jauh lebih dalam dan butuh keberanian. Musim semi sudah berganti menjadi musim panas di Nagano. Ladang sayur semakin hijau dan subur, buah dan sayuran mulai berbuah lebat. Suasana kerja yang dulu penuh ketegangan, kini berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Wahyu dan Aiko semakin sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya di ladang, tapi juga di rumah utama. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, bahkan rasa sepi yang kadang menghampiri. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pegunungan, Aiko mengajak Wahyu berjalan di sepanjang ladang yang dipenuhi bunga-bunga kecil berwarna-warni. Aku senang kamu di sini, Wahyu.
ucap Aiko lirih. Wahyu menatap wajahnya yang teduh. Aku juga senang, Aiko. Di sini aku merasa seperti punya keluarga. Mereka berhenti di sebuah bangku kayu tua yang menghadap ladang. Hembusan angin hangat membawa aroma segar rumput dan tanah basah. Wahyu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Aiko-san, aku sebenarnya sudah lama ingin bilang ini. Wahyu ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk jujur. Aku mulai menyukai kamu. Aiko tersenyum lembut. Matanya berkilau dalam sinar senja. Aku juga, Wahyu. Tapi aku tahu, jalan kita tidak mudah. Mereka berdua tahu perbedaan budaya, status sosial, dan jarak keluarga yang memisahkan. Namun di tengah ladang yang luas itu, mereka memilih untuk percaya pada perasaan yang tumbuh. Hari-hari selanjutnya penuh dengan kehangatan dan perhatian. Wahyu membantu Aiko mengurus ladang dengan lebih percaya diri, sementara Aiko terus mendukung Wahyu belajar bahasa dan budaya Jepang. Namun, di balik kebahagiaan itu, Wahyu tak bisa menghilangkan rasa rindu pada keluarganya di Pati. Ia terus berjuang agar kelak bisa membawa mereka semua ke Jepang, atau setidaknya membantu mereka dari jauh. Perasaan mereka yang tumbuh di ladang ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harapan, pengorbanan, dan masa depan yang hendak dibangun bersama, meskipun dengan segala tantangan. Musim gugur mulai menyelimuti ladang Nagano dengan warna merah dan oranye yang memukau. Suasana di ladang berubah menjadi romantis, seolah alam sendiri merestui perjalanan cinta Wahyu dan Aiko. Suatu sore, setelah selesai memanen sayuran, Aiko mengajak Wahyu ke sebuah gazebo kecil di tengah ladang yang sering mereka kunjungi. Tempat itu dipenuhi bunga chrysanthemum yang sedang mekar, bunga yang sangat disukai Aiko. Dengan sedikit gugup, Aiko mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari dalam tasnya. Wahyu terkejut. Matanya membesar, jantungnya berdebar kencang. Aku sudah memikirkan ini sejak lama, Wahyu, kata Aiko sambil tersenyum lembut. Kamu bukan hanya pekerja di ladang ini, tapi juga bagian dari hidupku. Aku ingin kita menjalani masa depan bersama. Wahyu menatap dalam mata Aiko, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya Aiko dengan suara penuh harap. Wahyu terdiam sejenak. Kemudian dengan suara serak tapi bahagia, ia mengangguk. Ya, aku mau. Mereka berdua saling berpelukan, diiringi gemerisik daun yang gugur dan angin sejuk musim gugur. Momen itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Lamaran tak terduga itu bukan hanya tanda cinta yang telah tumbuh, tapi juga awal dari babak baru dalam hidup Wahyu dan Aiko. Sebuah kisah yang menggabungkan dua dunia, dua budaya, dan dua hati yang berani melangkah bersama. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Keluarga Wahyu di Indonesia harus diberitahu, dan tantangan menjadi pasangan lintas negara pun menunggu di depan. Setelah lamaran yang hangat di musim gugur, Wahyu dan Aiko mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Meski hidup di dua budaya yang berbeda, mereka sepakat mengadakan acara yang sederhana namun penuh makna, dengan mengundang keluarga dekat dan teman-teman yang mereka anggap keluarga di Jepang. Hari pernikahan tiba di sebuah aula kecil di kota Nagano, dihiasi dengan bunga sakura dan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Wahyu mengenakan pakaian tradisional Jepang, sementara Aiko tampil anggun dengan kimono putih yang indah. Keluarga Aiko hadir dengan senyum hangat, mendukung keputusan putri mereka. Meski Wahyu belum pernah bertemu keluarga besarnya di Indonesia, melalui video call, keluarga Wahyu juga turut menyaksikan momen bahagia itu. Upacara pernikahan dilakukan secara sederhana namun hikmat, dipandu oleh seorang imam Shinto yang sudah bersahabat dengan keluarga Aiko. Mereka saling mengikat janji untuk saling mencintai dan mendukung, di hadapan orang-orang yang mereka sayangi. Setelah upacara, pesta kecil diadakan di ladang sayur milik Aiko. Para tamu menikmati hidangan tradisional Jepang dan beberapa makanan Indonesia yang dibawa Wahyu, seperti nasi goreng dan tempe goreng, sebagai simbol penyatuan dua budaya. Di tengah pesta, Wahyu berdiri dan menyampaikan sepatah kata. Terima kasih semua, telah datang dan menerima kami. Saya datang dari Pati, jauh dari keluarga, tapi saya merasa sangat diterima di sini. Bersama Aiko,
Saya belajar arti keluarga dan cinta sejati. Aiko tersenyum dan menggenggam tangan Wahyu erat. Kami mungkin berbeda bahasa dan budaya, tapi cinta menyatukan kami. Hari itu bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang dua dunia yang bersatu dengan sederhana, tulus, dan penuh kebahagiaan. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh makna, kehidupan Wahyu dan Aiko mulai berubah ke arah yang lebih baik dan stabil. Wahyu yang dulu hanya seorang TKI bekerja di ladang sayur kini mulai merasakan hasil kerja keras dan dukungan istrinya. Dengan tabungan dan sebagian penghasilan yang Wahyu kumpulkan selama bertahun-tahun, mereka memutuskan membeli sebidang tanah di pinggiran kota Nagano. Tanah itu cukup luas dan subur, cocok untuk usaha pertanian yang lebih besar dan modern. Wahyu mulai belajar teknik bercocok tanam yang lebih efisien dan ramah lingkungan, memadukan cara tradisional dari Indonesia dengan teknologi pertanian Jepang. Aiko mendukung penuh dengan mengelola administrasi dan keuangan, serta membantu memasarkan hasil panen ke pasar lokal dan toko organik di sekitar kota. Perlahan tapi pasti, usaha mereka berkembang. Dari pekerja ladang, Wahyu kini menjadi pemilik ladang yang produktif dan dipercaya oleh komunitas setempat. Mereka pun mulai merekrut beberapa tenaga kerja lokal dan TKI baru untuk membantu usaha pertanian mereka. Meski sukses, Wahyu tak lupa dengan asal-usulnya. Ia tetap berkomunikasi rutin dengan keluarga di Pati, membantu mereka dari jauh dengan kiriman uang dan rencana untuk mengajak beberapa anggota keluarganya ke Jepang agar bisa hidup lebih baik. Menjadi tuan tanah di negeri orang bukan sekadar soal harta dan status. Bagi Wahyu, ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, kejujuran, dan cinta, siapapun bisa mengubah nasib dan meraih mimpi. Aiko pun bangga melihat suaminya tumbuh menjadi sosok yang penuh tanggung jawab dan inspirasi. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga partner dalam membangun masa depan. Setelah bertahun-tahun meniti hidup di Jepang, membangun usaha ladang sayur yang sukses, dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan Aiko, Wahyu akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Namun, kali ini ia kembali bukan sebagai pemuda desa yang berjuang dari nol, tapi dengan gengsi dan cerita yang berbeda. Kampung halamannya di Pati, Jawa Tengah, menyambut kedatangan Wahyu dengan penuh kehangatan. Tetangga-tetangga yang dulu mengenalnya sebagai pemuda biasa kini memandangnya dengan rasa hormat dan penasaran. Banyak yang ingin tahu bagaimana perjalanan Wahyu di negeri Sakura bisa mengubah hidupnya. Wahyu tak segan berbagi kisah perjuangan dan keberhasilannya. Ia datang membawa oleh-oleh bukan hanya dalam bentuk barang, tapi juga pelajaran hidup dan inspirasi untuk pemuda-pemuda di kampungnya. Dulu saya pergi hanya membawa harapan dan niat kuat. Sekarang saya kembali membawa bukti bahwa dengan kerja keras dan tekad, mimpi bisa jadi kenyataan, kata Wahyu pada acara syukuran kecil di rumah keluarganya. Kehadiran Wahyu juga membawa angin segar bagi keluarganya. Ia membantu memperbaiki rumah, membiayai pendidikan adik-adiknya, dan mulai merintis usaha pertanian modern di tanah kelahiran dengan modal dari Jepang. Aiko yang ikut dalam perjalanan pulang juga diterima hangat oleh keluarga Wahyu. Perbedaan budaya tidak menjadi penghalang, justru memperkaya tali persaudaraan antara mereka. Wahyu merasa pulang dengan gengsi yang berbeda, bukan gengsi karena materi semata, tapi gengsi sebagai seseorang yang mampu membuktikan bahwa asal-usul bukan penghalang untuk meraih masa depan yang cerah. Kisah Wahyu menjadi inspirasi nyata bagi banyak orang di kampungnya, membuka pintu harapan baru bagi mereka yang ingin bermimpi lebih tinggi dan berani keluar dari zona nyaman. Kisah Wahyu dan Aiko bukan sekadar soal perjuangan dan keberhasilan, tapi juga tentang cinta yang tumbuh dan bertahan di tanah asing. Di negeri Jepang yang jauh dari kampung halaman, cinta mereka diuji oleh jarak budaya, bahasa, dan waktu. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas majikan dan pekerja, namun lama-kelamaan tumbuh rasa saling mengerti dan menghargai. Wahyu belajar bahasa Jepang dengan tekun, sementara Aiko belajar memahami budaya Indonesia dari cerita-cerita Wahyu. Cinta mereka berkembang di tengah ladang sayur yang tenang, di mana setiap hari mereka berbagi tawa, tantangan, dan mimpi. Di balik kerja keras, ada kehangatan yang membuat segalanya terasa ringan. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Kadang harus melewati perjuangan dan pengorbanan, tapi ketika cinta itu tumbuh tulus,
Ia bisa menjembatani segala perbedaan. Di setiap musim yang berganti, Wahyu dan Aiko semakin dekat, hingga akhirnya ikatan mereka diresmikan dalam pernikahan sederhana yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Cinta di tanah asing ini mengajarkan Wahyu bahwa rumah bukan hanya tempat lahir, tapi juga di mana hati merasa diterima dan dicintai. Bersama Aiko, Wahyu menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif Wahyu, pemuda dari Indonesia yang berani mengejar mimpi di tanah Jepang dan menemukan cinta sejatinya di sana. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua bahwa dengan kerja keras, keberanian, dan cinta, segala tantangan bisa dilalui. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita nyata penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengejar mimpi kalian.